Halo, berikut saya akan menyampaikan cara penggunaan aplikasi akuntansi Excel terpadu. Di sini aplikasi ini sudah dibuat sesuai dengan mata pelajaran akuntansi yang biasa didapatkan, dan memang secara penggunaannya dibutuhkan pemahaman terhadap akuntansi. Selain itu juga sudah ditambahkan modul-modul khusus yang akan sangat membantu dalam melakukan analisa keuangan dan juga dalam membuat laporan untuk keperluan pajak. Saya langsung saja, jadi langkah pertama yang harus dilakukan ini adalah aplikasi pada saat dibuka tampilannya seperti ini. Nah, pada saat pertama yang harus dilakukan adalah melakukan setup. Mohon untuk setup ini dilihat dari awal sampai selesai, karena kalau ada step yang terlewat, pada saat pengisian nanti akan muncul masalah. Jadi tolong diperhatikan cara pengisiannya, cara setupnya mulai dari awal sampai akhir. Yang pertama harus dilakukan adalah pengisian data usaha. Oke. Di sini aplikasi ini punya kemampuan untuk menyimpan database sampai 5 tahun. Jadi kalau memang penggunaannya hanya untuk setahun mungkin tidak terlalu masalah, tapi kalau udah untuk 5 tahun akan sangat membantu untuk tidak selalu menutup buku setiap tahun. Yang pertama dilakukan, kalau misalnya teman-teman punya data yang sudah dari 2 atau 3 tahun yang lalu, bisa mulai dimasukkan di sini tanggal 1 Januari, perhatikan. Saya akan mulai dari tahun 2018. Ya. Perhatikan tadi saya mengetiknya adalah 1 Januari 2018, hanya 1 Jan. Dan perhatikan juga di bagian di sini bahwa ini formatnya harus format tanggal. Mulai dari tanggal 1 Januari dan formatnya harus format tanggal. Kalau formatnya kemudian teks, saya kasih contoh. 1 Januari ditulis seperti ini. 18. Oke. Nah, akan muncul peringatan ini format tanggalnya error. Jadi harus dipastikan bahwa format tanggalnya mulai 1 Januari atau misalnya dimulai 1 Juni 18. Akan muncul tanggal harus mulai dari 1 Januari, tahunnya bebas ya. Oke, saya kembalikan lagi ke 1 Januari 18. Perhatikan bahwa di sini akan muncul tanggal periode untuk 5 tahun ya. Jadi tergantung aplikasi yang teman-teman punyai. Kalau untuk 5 tahun akan muncul tabel hingga 5 tahun di sini, dan setiap tabelnya itu akan mulai masing-masing dari tanggal 1 Januari. Berikutnya adalah kita memilih periode tahun laporan. Tahun laporan di sini kita hanya perlu memilih tahunnya saja. Ada 5 tahun yang bisa dipilih. Ini untuk memunculkan laporan di tahun yang kita pilih. Sebagai contoh, kalau kita ke menu, neraca tahunannya akan memunculkan sesuai tahun yang dipilih. Kemudian laporan laba ruginya yang format 1 tahunnya, itu akan memunculkan data di tahun yang dipilih. Oke, kembali ke data usaha. Kita sudah memilih di sini, dan sini otomatis ya, dia akan memilih berdasarkan tabel yang ada di sini. Kemudian data perusahaan, yang wajib diisi adalah nama perusahaannya. Misalnya nama perusahaannya, ini saya mengambil saja namanya ini pembukuan.id. Data di bawahnya di sini adalah opsional. Nama perusahaan ini akan digunakan sebagai referensi untuk judul di laporan. Kita kasih di sini judul di laporan, dia akan muncul di sini ya. Oke, kembali ke data usaha. Selanjutnya di sini ada kategori untuk jurnal khusus. Kategori ini hanya ada di aplikasi akuntansi Excel untuk perusahaan dagang dan manufaktur. Jadi kalau dilihat di sini di menu di bagian jurnal, ada 3 jurnal, umum, khusus, dan penyesuaian. Oke, di sini ada kategori untuk jurnal khusus. Kategori ini hanya akan muncul di aplikasi akuntansi untuk perusahaan dagang dan manufaktur. Yang 4 ini sebaiknya tidak dirubah, karena akan menjadi referensi untuk pilihan jurnal khususnya. Kalau di perusahaan jasa hanya ada jurnal umum dan ditambah jurnal penyesuaian. Jadi kalau kita lihat di sini,
jurnal umum, khusus, dan penyesuaian. Kalau kita klik jurnal khusus akan masuk ke jurnal khusus, tapi kalau perusahaan jasa hanya ada umum dan transaksinya, pengisian transaksinya berbeda. Karena kalau di jurnal umum, perusahaan jasa bisa diisikan semua transaksi, tapi kalau di perusahaan dagang dan manufaktur, jurnal umumnya hanya diisi transaksi di luar dari yang masuk kategori jurnal khusus dan penyesuaian. Berikutnya adalah data wajib pajak di sini. Ini bisa diisikan dengan nama perusahaan, misalnya pembukuan ID. Nah, di sini diisikan NPWP. Untuk NPWP diisikannya harus sesuai dengan format di laporan pajak. Kalau kita ke pajak, di sini kita lihat 2 digit, 3 digit, 3 digit, 133. Jadi di sini kita isikan 2 digit, caranya adalah misalnya 12.345.678.234.567. Oke, kita cek, coba ke bagian pajaknya. Nah, di sini akan muncul semuanya. Ya, nama wajib pajak akan otomatis muncul. Oke. Untuk berikutnya adalah di sini ada kolom pemindahan saldo. Jadi begini, untuk aplikasi yang mempunyai periode 3 dan 5 tahun, itu seluruh laba di tahun berjalan di tahun sebelumnya akan secara otomatis dipindahkan ke laba ditahan. Ya, secara otomatis. Jadi tidak perlu ada penutupan, tapi kalaupun misalnya ada saldo-saldo lain di luar saldo laba rugi, itu tetap harus dipindahkan secara manual. Tapi ini seluruh saldo laba rugi akan dipindahkan otomatis ke laba ditahan. Di sini kita perlu memilih kodenya dulu. Hanya saja di sini masih kosong karena kode akunnya belum diisi. Jadi kalau kode akunnya sudah diisi, baru kita bisa memilih di sini. Ya. Dan untuk keseluruhan aplikasi bisa diisi, bisa diperhatikan bahwa ada kode warna, ya, kode warna, di mana untuk yang putih berarti diisi sesuai data, untuk yang warnanya abu-abu sangat muda itu ada pilihan. Sebagai contoh di sini ini abu-abu sangat muda, ini ada pilihannya. Kemudian untuk yang abu-abu muda tapi lebih gelap, ini isinya rumus, ya, seperti lihat di sini ini ada rumusnya nih. Jadi jangan diisi manual. Kecuali memang Anda mengerti rumus Excel, Anda bisa merubah formulanya atau diisi manual sesuai nanti mungkin kasus-kasus tertentu. Jadi untuk pengisian data usaha, saya kira cukup jelas ya.